Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan saksikan kuis yang dilaksanakan di kelas channel Roger Dia Science. Materinya adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sistem reproduksi pada manusia terdiri atas sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kita fokus dulu ke sistem reproduksi pada pria ya. Nah, silakan lihat gambarnya. Ya, pertanyaan pertama. Sel kelamin jantan pada pria apa namanya? Acungkan jarinya. Acungkan jarinya yang tahu. Sekali lagi saya itu ya. Apa nama lain dari sel kelamin jantan? Atau apa nama dari sel kelamin jantan? Spermatozoa, betul. Oke, ini saya anggap ini simpen dulu ya. Oke, ini saya anggap kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 untuk sementara 10 poin ya. Tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan berikutnya. Sekarang pertanyaannya. Spermatozoa diproduksi di mana? Testis ya, 10 poin untuk kelompok 3. Pertanyaan berikutnya. Testis selain menghasilkan spermatozoa, dia juga menghasilkan hormon. Si testis itu menghasilkan hormon. Hormon apa namanya? Ya, kelompok 2, testosteron. Udah kelompok 2, testosteron. Oke, ini kelompok 1, 2, 3 udah 10 poin ya. Kelompok 4 belum. Ayo cepat, lebih cepat lagi. Oke. Ya, hormon testosteron. Hormon kejantanan ya, itu hormon testosteron itu. Semakin banyak dihasilkan, semakin jantan si laki-laki tersebut. Ya. Ditandai dengan ya memang itu ya, jenggotnya, kumisnya, wah, semakin. Tapi berefek juga kepada rambut. Ya, jadi botak. Itu efeknya ya. Bisa diselidiki lagi oleh kalian, diteliti lagi oleh kalian kebenarannya. Tapi menurut penelitian sementara seperti itu. Oke, berikutnya. Tadi disebutkan bahwa spermatozoa diproduksi di testis. Nah, sekarang setelah diproduksi di testis, spermatozoa akan dimatangkan. Dimatangkannya di mana? Epidermis. Hah? Oke, epidermis salah ya, epidermis salah. Tunggu, saya akan beri kesempatan kelompok 1, 2, dan 3. Maju dulu ke depan. Perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 3. Perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Oke. Ya, apa namanya? Epididymis. 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 Hah? Epididymis. Epididymis. Epidermis. Ya, benar ini epididymis. Epididymis. Epididymis ya, bukan epidermis, bukan. Dibetulkan, salah nulis deh. Epididymis. Epididymis bukan epidermis. Epidermis beda lagi. Itu kulit ya, jaringan kulit itu. Epidermis itu jaringan kulit ya, epidermis itu. Epididymis. Dia adalah saluran yang berkelok-kelok. Ya, itu ada di testis, ada testis, kemudian di sebelahnya ada saluran yang berkelok-kelok.
Nah, itu yang disebut dengan ductus, lebih lengkapnya ductus ya, ductus epididymis, saluran. Nah, di sanalah spermatozoa dimatangkan. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oke, setelah sampai di ductus epididymis untuk dimatangkan, ada saluran berikutnya yang sangat panjang menuju ke penis. Apa saluran apa namanya? Bukan. Oke, tunggu dulu. Untuk sementara kelompok 1 tidak boleh ikutan dulu. Kita beri kesempatan pada kelompok lain. Ya. Ya. Vas deferens. Ya, betul. Kelompok 4. Vas deferens. Pakai V ya nulisnya. Vas deferens. Vas deferens. Nah, ini adalah saluran yang panjang, mulai dari ductus epididymis hingga menuju ke penis. Oke, pertanyaan berikutnya masih tentang alat reproduksi pada pria. Oke, masih pada alat reproduksi pada pria. Oke, setelah dimatangkan, kemudian disalurkan ke vas deferens, si spermatozoa itu akan disimpan sementara di kantung sperma. Kantung sperma ini bernama Oke, salah. Kelompok 1 untuk sementara tidak boleh ikutan dulu. Kita beri kesempatan pada kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 4 mengatakan skrotum. Salah. Oke, tinggal kelompok 2 dan 3. Testis salah. Kan dia memproduksi. Satu lagi. Kandung kemih. Salah. Yang benar adalah kantung sperma. Ya, kantung sperma atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Ada nggak vesicula seminalis? Coba dilihat. Ada paling atas ya, dia paling atas. Paling atas, ada nggak? Ada kata Pak. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis pakai V juga nulisnya. Vesicula seminalis. Nah, di sini spermatozoa disimpan sementara, makanya disebut kantung sperma bahasa Indonesianya. Ya. Oke, kemudian di sistem reproduksi pria, ya selanjutnya spermatozoa itu nanti akan diberi makan oleh kelenjar ini. Kelenjar ini akan memberikan getah-getah yang memberi makanan pada spermatozoa tersebut. Kelenjar apakah yang menghasilkan zat makanan untuk apa? Kelenjar prostat. Oke, betul. Satu lagi, kelenjar prostat dan Oke, udah 5 poin. Kelompok ini udah dapat 5 poin. Kelenjar prostat dan kelenjar titik-titik. Kelenjar prostat dan vesicula. Bukan. Oke, tinggal kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 2 dan 3 udah. Tinggal kelompok 1 dan 2. Sorry, Pak. Kelompok 4 udah nggak boleh ikutan. Sudah salah. Kelompok 1 dan 2 silakan. Kelenjar prostat dan kelenjar titik-titik. Aksesoris. Ya. Taluk asesor, bukan. Oke, tinggal kelompok 2. Kelompok 2, kelenjar prostat dan kelenjar aksesoris. Ya, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya masih alat reproduksi pada pria. Alat kopulasi pada pria bernama penis. Ya, betul. Kelompok 4. 10 poin. Oke, kelompok 1 10 poin. Oh, 20. Kelompok 2 10 ya. Kelompok 3
dengan 5 tadi, 15. Kelompok. Wah, jangan kalah sama kelompok 20 ya? 20 kan si ini 1 terus si Zida 1. Oke, berikutnya kita ke alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi wanita dibuka gambarnya. Alat reproduksi wanita gambarnya. Oke. Kalau tadi sel kelamin jantan pada pria namanya spermatozoa. Sekarang sel kelamin betina pada wanita namanya sel ovum. Telur. Oke, kelompok 3 dan 4 maju perwakilannya, silakan. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Ya, oke, maju 1 kelompok 3. Oke, siapakah yang benar? Oke. Sel telur pada wanita bernama Ovum. Nulisnya gimana? OVOM. O V U atau O U M? OVUM. Gitu, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini untuk harus ada yang dapat dong, harus ada yang dapat. Ovum ya. Sel telur. Nah, sekarang diproduksinya di mana? Ovarium. Oke, berarti kelompok 3. Kelompok 3 ya yang dapat 10 poin ya. Kelompok 3 yang dapat 10 poin. Kelompok 3 yang dapat 10 poin. Oke ya, jadi pertanyaan selanjutnya tadi ya. Ovum diproduksi di ovarium. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi testis selain menghasilkan spermatozoa, dia menghasilkan hormon testosteron ya. Nah, sekarang ovarium selain menghasilkan sel telur, dia juga menghasilkan hormon. Hormon apa namanya? Estrogen dan progesteron. Oke, 10 poin. Estrogen dan progesteron. Seblak. Estrogen dan progesteron. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Setelah sel telur atau ovum matang, dia akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari ovarium bernama bukan. Oke, untuk sementara kelompok 4 tidak ikutan dulu. Kelompok 1 apa? Ovulasi. Ya, ovulasi. Proses pelepasan sel telur dari ovarium, ovulasi. Nah, ovulasi yang dihasilkan akan menghasilkan sel telur yang telah matang dan akan ditangkap oleh siapa? Sel telur yang telah matang akan ditangkap oleh siapa? Uterus. Bukan. Oke, kelompok 4 untuk sementara tidak ikutan dulu. Fimbria. 10 poin. Fimbria pakai F ya, pakai F. Fimbria. Di ujung dari saluran telur ya. Itu ada yang seperti kayak tangan ya, seperti tangan gini. Nah, itu fimbria namanya, fimbria. Dia yang akan menangkap sel telur. Nah, selanjutnya setelah ditangkap oleh fimbria, sel telur akan menuju rahim. Oke, kelompok 3 tidak boleh ikutan dulu. Kelompok 4 rahim tidak boleh ikutan dulu. 3 dan 4 tidak boleh ikutan. Oke, sel telur setelah ditangkap oleh fimbria, dia akan menuju ke kelompok 1 dan 2. Bukan. Oke, kelompok 1 sekarang tinggal terakhir, kelompok 1. Setelah ditangkap oleh fimbria, sel telur akan menuju ke atau melewati saluran apa namanya? Melewati saluran apa namanya? Vagina. Salah. Ya, jawabannya adalah tuba fallopi. Dia adalah saluran telur. Tuba fallopi atau saluran telur atau oviduct ya, oviduct. Ada 3 nama tuh.
Ada 3 nama. Dia adalah saluran telur, saluran telur. Oke, nah di sana banyak silia-silia ya, yang rambut getar yang membawa sel telur menuju ke rahim. Nah, sel telur atau ovum seandainya bertemu dengan spermatozoa, ya, seandainya bertemu dengan spermatozoa, itu nanti akan terjadi pembuahan. Nah, atau ya perkawinan. Pembuahan tersebut bernama prosesnya uterus, salah. Bukan. Kelompok 4. Tinggal 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Apa? Sok betulin, sok. Fertilisasi. Ya, fertilisasi. Fertilisasi. Pakai F ya, pakai F. Fertilisasi 10 poin. 10 poin. Fertilisasi. Nyaris ya, itu salah pengucapan. Fertilisasi. Fertilisasi. Nah, oke, dilanjutkan. Sel telur setelah mengalami fertilisasi, sekarang namanya udah bukan sel ovum lagi. Namanya apa? Sel tersebut bernama apa? Bukan. Oke, untuk sementara kelompok 3 tidak ikutan. Ya. Zigot. Ya, zigot. Jadi sel telur atau ovum setelah dibuahi, dia namanya udah bukan sel telur lagi, bukan ovum lagi, tapi zigot. Ya. Zigot memiliki 2 perangkat kromosom. 1 perangkat dari sang ibu, 1 perangkat dari sang ayah. Sedangkan sel telur hanya punya 1 perangkat aja kromosomnya, yaitu dari sang ibu saja. Spermatozoa juga hanya memiliki 1 perangkat kromosom dari sang ayah. Sedangkan zigot adalah perpaduan antara perangkat kromosom dari ayah dan ibu. Ya, makanya disebut zigot, sel zigot. Sel zigot itu kemudian nanti akan membelah menjadi bola yang sangat padat yang bernama rahim. Bukan. Oke, untuk sementara kelompok 4 tidak ikutan dulu. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1, 2 dan 3. Setelah menjadi zigot, dia akan membelah menjadi bola yang sangat padat yang bernama bukan. Kelompok 1 dan 2 sebelumnya. Kelompok 2 sebelum blastula. Zigot titik-titik blastula. Zigot titik-titik blastula. Seher. Ya, seharusnya morula. Zigot, morula, blastula, ya, gastrula, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kemudian si morula tadi atau pembelahan dari zigot tadi, ya, itu akan terbenam di mana? Terbenam di mana? Di bagian dari. Nah, gambarnya seperti itu. Ya. Endometrium di belum lengkap. Endometrium di. Ada yang mau melengkapi endometrium di lapisan dalam rahim. Apa nama lain dari rahim? Uterus, ya, uterus. Oke, 5 poin untuk kelompok 1, 5 poin untuk kelompok 3. Oke ya. Jadi, nah itu ya, terbenam di dinding endometrium di uterus, rahim kalau bahasa Indonesianya. Dan akan berkembang selama berapa bulan lamanya? 9 bulan lamanya. 9 bulan lamanya. Dan akan dikeluarkan melalui vagina. Kelompok 3, 10 poin. Oke.
cuma perkecualian ya. Oke, kelompok 1 berapa poin? 45 poin. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 10 saja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 50 poin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 50. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke.